Mengenai peraturan dan tata tertib pelaksanaan seminar paralel sudah dimengerti semua, saudara-saudari, Bapak, Ibu. Sudah? Sudah mengerti. Insya Allah, Pak. Siap. Apakah dari setiap kelompok sudah siap untuk mempresentasikan artikelnya? Sudah. Ya. Ya, insya Allah. Baik, maka dari itu langsung saja kita mulai presentasinya. Yang urut saja ya dari kelompok 1. Selanjutnya untuk ke kelompok 6 atau lebih tepatnya kepada Saudara Hartono Adinugroho, saya persilakan untuk mempersiapkan diri sembari saya mempersiapkan PPT-nya. Ini saya pakai PPT saya. Langsung saya screen dari sini. Share screen. Baik, Bapak, saya persilakan. Sebentar. Mulai dari menit 40 sampai 47 ya, Pak. Waktu saya persilakan. Apakah kelihatan untuk yang saya share? Iya, Bapak. File Word ya? Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelitian saya, yaitu penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan self efficacy dan kemampuan literasi matematika pada siswa kelas 10 IPA 7 SMA Negeri 15 Semarang. Untuk latar belakangnya, yaitu permasalahannya, kualitas pendidikan matematika di Indonesia masih tergolong rendah. Guru cenderung memberikan materi soal dan media pembelajaran yang kurang bervariatif. Untuk yang kedua, self efficacy sangat penting untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika. Kemudian, siswa SMA Negeri 15 Semarang kesulitan dalam soal literasi. Tingkat penguasaan siswa yang rendah dan siswa tidak suka dengan pelajaran matematika karena menggunakan banyak rumus. Solusinya yaitu perangkat pembelajaran yang baik dan strategi serta metode pembelajaran yang tepat, sehingga menghasilkan peningkatan self efficacy dan kemampuan literasi matematika siswa. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah discovery learning strategi scaffolding dapat meningkatkan self efficacy siswa. Yang kedua, apakah discovery learning strategi scaffolding dapat meningkatkan hasil belajar kemampuan literasi matematika siswa. Lanjut untuk kajian pustakanya yaitu self efficacy siswa, kemudian literasi matematika siswa, dan yang ketiga discovery learning strategi scaffolding. Nah, untuk self efficacy indikatornya yaitu satu magnitude, yang kedua strength, dan yang ketiga generality. Untuk literasi matematika indikatornya yaitu satu communication, yang kedua mathematizing, yang ketiga representation, yang kelima solving problem, yang keenam using symbolic, yang ketujuh mathematic tools. Untuk discovery learning itu sintaknya yang pertama stimulasi, yang kedua permasalahan masalah. Yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan data, yang kelima verifikasi, dan keenam generalisasi. Hipotesisnya terdapat peningkatan self efficacy siswa.
yang mengimplementasikan discovery strategi scaffolding. Yang kedua, terdapat peningkatan kemampuan literasi matematika siswa yang mengimplementasikan discovery learning strategi scaffolding. Untuk metodenya yaitu untuk jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian PTK. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktunya yaitu 12 September 2019 sampai 27 November 2019. Untuk penelitiannya di SMA Negeri 15 Semarang. Untuk subjek penelitiannya kelas 10 IPA 7 yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 16 siswa putra dan 20 siswa putri. Ini bagian siklusnya. Karena siklus PTK saya ada 3 siklus. Untuk teknik pengumpulan data secara efikasi siswa menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan teknik tes. Nah, ini untuk kualitas pembelajarannya. Terus hasilnya untuk kualitas pembelajaran ini valid, reliabilitas sedang, keterlaksanaan pembelajarannya. Ini pengamat 1 yaitu Bu Sri Purwaningsih dan pengamat 2 Sri Haryanti. Itu guru SMA Negeri 15 Semarang. Terus deskripsi kondisi awalnya dapat terlihat dari 19 siswa itu kategori self efikasi rendah, 11 siswa sedang, dan 6 siswa tinggi. Nah, ini langsung kita ke hasilnya ya. Ini siklus 1, siklus 2 saya lompati karena waktunya hampir habis. Langsung ke rekapitulasi self efikasi. Dari data ini terlihat bahwa kondisi awal untuk self efikasi rendah berwarna biru. Ini dari kondisi awal, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 menurun. Kemudian untuk self efikasi sedang, ini sedang. Kenaikannya dan penurunannya tidak signifikan. Untuk self efikasi tinggi menaik. Jadi dapat disimpulkan bahwa self efikasi mengalami peningkatan. Untuk kemampuan literasi matematikanya, ini rata-ratanya dari kondisi awal, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 naik. Dengan demikian, bahwa kemampuan literasi matematikanya mengalami peningkatan. Baik, Pak, karena waktunya sudah selesai, saya Ya. buka ke sesi tanya jawab ya. Ya, terima Untuk kasih. Bapak Hartono, ya baik. Untuk Bapak Hartono Adinugro, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Boleh share screen-nya dimatikan, Pak? Ya. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk saudara-saudari bertanya kepada kelompok kelompok 4 atau saudari Francisca Intan Rosari dengan judul artikel analisis penggunaan video konferensi dalam pembelajaran matematika online, studi kasus pada siswa kelas 7 SMP swasta di Bandar Lampung. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudari? Ya, ada. Waktunya 7 menit aja. Mau bertanya, Mas? Mbak Ben. Ya, monggo Bapak Fajar. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama kepada Ibu siapa tadi yang dari Lampung? Francisca ya. Intan Francisca, Rosari. Ya. Nah, tadi kesimpulan tentang minat, komunikasi, kemudian keaktifannya bagaimana ya dengan video conference-nya itu. Nah, tadi tolong dideskripsikan sejauh apa itu ya. Kemudian untuk kepada Mas siapa tadi ya yang Sulistyo apa siapa ya? Mohon maaf Bapak, yang Mas Sulistyo sudah didahului Saudari Kurnia Noviarta tadi Bapak. Oh ya, sudah. Baik. Pak
Terima kasih. Berarti bertanya kepada Saudari Francisca Intan Rosari tentang kesimpulan tentang minat dan boleh diulangi lagi Bapak? Ya, terkait dengan 4 aspeknya tadi itu. Aspek-aspek yang dinilai tadi, yang diamati. Ada minat, ada komunikasi, ada keaktifan, Ya, ada baik. apa lagi tadi? Ya, baik. Ya. Waktu dan tempat kepada Saudari Francisca Intan Rosari untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fajar Arif Setiawan. Monggo. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Fajar. Untuk berkaitan dengan kesimpulannya, untuk minat siswa itu sendiri sebagian besar sudah mengikuti pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan dan semangat, tetapi untuk keterlibatan siswa dalam menghidupkan kamera bisa dikatakan tidak begitu tinggi, di mana siswa lebih sering untuk menonaktifkan kamera pada awal hingga pembelajaran berlangsung. Padahal untuk kamera itu sendiri sangat berguna, dalam artian sangat dilihat ketika pembelajaran online berlangsung. Kemudian dalam aspek motivasi ini sebagian besar siswa memperlihatkan dan menyatakan ketertarikan mengikuti pembelajaran matematika secara online daripada mengakses file melalui web. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran matematika sebagian besar siswa sudah cukup aktif menjawab sapaan guru, pertanyaan guru, melakukan tanya jawab, diskusi, kemudian mengerjakan latihan soal. Dan selanjutnya, pada pelaksanaan yang dilihat dari aspek komunikasi dua arah, ini guru sudah dapat menerapkannya dengan baik, di mana guru tidak hanya berceramah atau menjelaskan materi, tetapi juga melakukan tanya jawab kepada siswa, sehingga membuat siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Selain itu juga guru menerapkan penggunaan game untuk memberikan latihan soal kepada siswa, sehingga ketika video konferensi itu berlangsung, ketika Zoom meeting itu berlangsung, guru menggunakan game itu memperlihatkan, kemudian siswa melakukan memperlihatkan pertanyaan, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan sebagian siswa yang mengikuti proses pembelajaran matematika dari 4 aspek itu dapat mengikuti secara tepat, disiplin, dan menyenangkan. Baik, terima kasih Mbak. Waktunya sudah selesai. Apakah dari Saudara Fajar bisa diterima? Ya, oke, terima kasih Mbak Francisca. Ya. Sebentar. Selanjutnya pertanyaan untuk Saudara Muhammad Sulistyo Z dari Saudari Kurnia Noviartati. Apa saja indikator yang digunakan untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa? Indikatornya disusun sendiri atau hasil adopsi atau adaptasi? Terima kasih. Monggo Saudara Muhammad Sulistyo mau menjawab 3 menit dari sekarang. Selamat sore Saudara Muhammad Sulistyo, apakah masih ada di room? Tidak ada, Mas, sepertinya. Saya rasa tidak ada. Selanjutnya ke kelompok 6. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 6? Lebih tepatnya kepada Saudara Hartomo Adi Nugroho dengan judul artikel Peningkatan Self-Invensi dan Kemampuan Literasi Matematika pada Siswa Kelas 10 IPA 7 SMA Negeri 15 Semarang. Saya mohon izin bertanya, Mas. Monggo Ibu, dengan saudari siapa? Dengan Agustin, Mas. Ya, baik. Oke. Bapak Hartomo, saya mohon izin klarifikasi tadi karena saya sedikit kurang fokus karena sambil ada anak-anak tadi. Bapak kan melihat atau mendeskripsikan peningkatan sertifikasi dan literasi matematika melalui CPK, betul Bapak ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mengukur peningkatan dari 2 variabel itu? Karena kan tadi ada variabelnya sertifikasi dan variabel yang kedua itu ada literasi matematikanya. Terima kasih Bapak. Untuk literasi matematika itu diukur dengan teknik tes. Jadi dengan hasil tes itu kita rata-rata kelas dan kita
bandingkan dari kondisi awal dari siklus 1, 2, dan 3. Nah, didapat dari hasil tersebut terdapat peningkatan. Untuk sel efikasi itu dengan sistem kuesioner atau angket. Nah, itu dari kondisi awal sebelum penelitian saya kasih angket dulu. Nah, saya untuk nilai dari pengamat 1, 2 untuk rata-ratanya, dan didapatlah untuk sel efikasi siswa dengan kondisi rendah itu 19 siswa untuk kondisi awal. Nah, terus untuk kondisi sel efikasi sedang dan tinggi itu kan ada siswanya. Nah, dari kondisi awal siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 itu, nah saya bandingkan sama kayak rata-ratanya. Nah, untuk kondisi awal itu kan sel efikasi rendah itu banyak sekali 19 siswa. Untuk siklus 3 itu berkurang. Nah, dari 19 itu jadi 7 siswa. Nah, dari 7 itu sel efikasi rendahnya itu yang atas nama siswa itu masuk ke sel efikasi tinggi seperti itu. Jadi terdapat peningkatan. Oh, jadi keduanya itu tampak meningkat di siklus ketiga ya Bapak ya? Iya, untuk sel efikasinya itu untuk nilainya itu rata-ratanya kemampuan literasi matematikanya itu ada peningkatan untuk rata-rata kelasnya. Nilai anak-anaknya juga meningkat. Untuk sel efikasinya juga ada peningkatan, yang tadinya sel efikasi rendah jadi sel efikasi sedang, dan sedang masuk ke sel efikasi tinggi. Seperti itu. Baik, mohon maaf Bapak karena waktu sudah waktu tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya lanjut ke kelompok ke-7 ya. Mohon maaf Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya saya lanjut ke kelompok ke-7, lebih tepatnya kepada Saudara Chef Harapit. Ya. Ini saya share screen atau saudara sendiri yang share screen? Mohon bantu share screen, moderator. Baik. Minta tolong tunggu sebentar ya, Bapak. Ya. Bentar ya Bapak, lagi proses. Bisa? Bisa Bapak. Mulai dari jam 5:58 sampai jam 6:05 ya Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chef Harapit dari Universitas Riau. Pada kesempatan ini saya akan menseminarkan penelitian saya yang berjudul Validitas Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis PBL dalam upaya memfasilitasi kemampuan penalaran matematika siswa SMA kelas 10. Next, Mas. Latar belakang masalah.
Kurikulum 2013 telah ditetapkan oleh Kemendikbud sejak tahun 2013. Kemudian di dalam kurikulum 13 itu berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam meningkatnya kualitas pendidikan. Pentingnya perangkat pembelajaran dalam kurikulum 2013. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, bahwa pendidik wajib membuat perencanaan pembelajaran yang salah satunya terdiri dari silabus, RPP, dan LKPD. Namun fakta di lapangan, ketika kami melakukan observasi dan wawancara, terdapat beberapa kekurangan perangkat, yaitu silabus RPP dan LKPD yang dikembangkan oleh guru. Salah satunya adalah tidak sesuai dengan KD kompetensi dasar, atau guru menggunakan silabus RPP, LKPD yang didownload dari internet. Kemudian, salah satu kemampuan matematis yang penting adalah kemampuan penalaran matematika. Hal ini sangat rendah bagi siswa di Indonesia berdasarkan hasil TIMSS dan PISA, serta hasil ujian nasional tentang soal-soal penalaran itu mendapatkan skor yang sangat rendah. Maka di sini kami berkesimpulan bahwa perlu mengembangkan perangkat pembelajaran dengan model sesuai, yaitu kami pakai model PBL, dan untuk memfasilitasi khususnya penalaran matematika peserta didik. Next, Mas. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat validitas perangkat pembelajaran matematika berbasis PBL dalam upaya memfasilitasi kemampuan penalaran matematik siswa SMA kelas 10 pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pengembangan: menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berbasis problem-based learning dalam upaya memfasilitasi kemampuan penalaran matematika siswa SMA kelas 10 pada materi sistem persamaan linear 3 variabel sudah memenuhi kriteria valid. Next. Berikutnya, Mas. Spesifikasi produk yang kami kembangkan. Silabus dan RPP serta LKPD sesuai dengan standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016, mengikuti langkah-langkah model PBL. KD yang dikembangkan adalah KD 3.3 dan 4.3 materi SPLTP. Kemudian di dalam LKPD juga kami muatkan langkah-langkah model PBL. Kemudian halaman depan dilengkapi dengan judul, identitas, dan seterusnya. Memuat indikator kemampuan penalaran matematika, serta diberikan soal sesuai dengan materi yang berkaitan. Next. Definisi operasional. Di sini ada perangkat pembelajaran, ada silabus, ada RPP, ada LKPD, ada model based learning, kemampuan penalaran matematika. Next. Apa itu kemampuan penalaran matematika? Kemampuan penalaran matematika merupakan kemampuan yang dibutuhkan peserta didik untuk menganalisis situasi baru, membuat asumsi yang logis, menjelaskan ide, dan membuat kesimpulan. Mufidi dan kawan-kawan 2012. Kesimpulannya, kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan cara menghubungkan permasalahan yang dihadapi ke dalam ide atau gagasan yang logis agar dapat membuat suatu kesimpulan. Kemudian apa itu PBL? PBL kami menurut Dutch 1995 dalam Aris Soimin 2014 adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Next. Izin menginformasikan Bapak, waktu kurang 2 menit Bapak. Oke. Prosedur pengembangan kami pakai pengembangan 4D yang dirancang oleh Tiaga Rajan, Semel and Semel. Next. Tahap pengembangan, validasi ahli,
Di sini kami menggunakan 2 orang dosen berkualifikasi S3, kemudian 1 orang guru mata pelajaran matematika, kualifikasi S2. Instrumen yang diteliti, validasi silabus, validasi RPP, LKPD. Next. Analisis pada tahap pertama, ada analisis awal akhir, analisis peserta didik, ada analisis tugas, analisis materi, analisis tujuan. Next. Kemudian kami juga menghasilkan rancangan silabus, rancangan RPP, rancangan LKPD sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Next. Ini hasil penelitian. Ketika produk kami divalidasi oleh ahli, maka mendapat skor 92%, yaitu sangat valid. Next. Hasil validasi pada RPP ada 10 indikator dengan rata-rata akhir itu 93%. Next. Kemudian hasil validasi LKPD ada beberapa aspek, kemudian ada beberapa indikator, sehingga di LKS ini ada 4 LKPD, LKPD 1, LKPD 2, 3, dan 4, dengan skor rata-rata itu 90%, sehingga dengan kriteria sangat valid. Next. Izin menginformasikan Bapak, waktu sudah selesai Bapak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Chef Harafid yang telah menyampaikan pemaparan artikel atau sebagai pemakalah kali ini. Selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab khusus Chef Harafid. Monggo saya persilakan dari kelompok lain, saudara atau saudari, saya persilakan. Saya tunggu dengan 1 menit. Apabila tidak ada, saya rasa tidak ada pertanyaan. Boleh saya minta slide terakhir dibacakan hasil untuk sesi tanya jawab. Hasil penelitian. Berdasarkan uraian hasil validasi terhadap silabus RPP dan LKPD terhadap perangkat pembelajaran matematika berbasis PBL dalam upaya memfasilitasi kemampuan penerapan matematika siswa SMA kelas 10 pada materi SLPTP, dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan kami tentang silabus dan RPP dan LKPD yang dikembangkan sudah valid dan insya Allah bisa diserahkan atau digunakan oleh siswa. Mungkin terima kasih Pak Moderator sudah memfasilitasi. Kami kembalikan ke moderator. Bagaimana dari saudara-saudari? Ada yang ditanyakan kepada Bapak Chef Harafid? Saya rasa tidak ada. Oke Pak, terima kasih. Dengan oleh karena itu, saya minta izin untuk dokumentasi acara kali ini. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf apabila ada kendala-kendala yang terjadi sebenarnya di luar dugaan kita. Apabila ada tutur kata atau sikap dari saya yang kurang berkenan di hati saudara dan saudari, saya memohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya padu pada pertemuan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Senang berjumpa. Iya Bapak. Iya Bapak. Izin live. Salam kenal nggih.